Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah SKB, Studi Kelayakan Bisnis, Feasibility Study. Hari ini kita akan membahas atau melanjutkan kuliah kita mengenai aspek pasar. Di pertemuan pertama kemarin, apakah teman-teman ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang aspek pasar, karena salah satu aspek penting yang pertama, kemarin seharusnya hukum ya, tapi hukum itu biasanya ya jelas, tidak ketika melakukan feasibility study, umumnya perusahaan yang akan mengajukan untuk dilakukan feasibility study atau FS kepada konsultan, biasanya mereka sudah, aspek legalnya itu sudah lengkap. Umumnya seperti itu. Dan aspek pasar pun biasanya mereka sudah dilakukan dengan mandiri. Jadi kita tinggal mengamati atau meneliti lagi pola perhitungannya, pola apakah sudah benar. Tinggal cross check aja sebenarnya. Jadi fokus seorang konsultan yang bergerak di bidang feasibility study atau penilai itu biasanya fokus ke bisnisnya, ke keuangan, ke bagaimana mereka memperoleh laba, akan lebih fokus banyak ke aspek keuangannya. Oke, kenapa SKB ini perlu melihat atau pentingnya aspek pasar dalam melakukan feasibility study? Ini adalah tujuan-tujuannya. Yang pertama, untuk melihat kondisi permintaan. Ini yang paling penting. Tapi biasanya ide bisnis itu yang datang dari seorang investor atau perusahaan yang ingin melakukan FS itu, mereka sudah tahu kondisi permintaannya, sehingga mereka itu secara umum sudah mengenal pasarnya, karena mereka yang umumnya yang punya produk umumnya sudah mengetahui hal ini dalam prakteknya. Tetapi secara teori kita harus juga mempelajarinya. Jadi tujuan melakukan riset pasar itu adalah untuk melihat kondisi permintaan yang ada sekarang terhadap produk yang akan diproduksi. Jadi percuma suatu bisnis atau suatu kegiatan studi kelayakan bisnis dilakukan apabila di situ tidak ada permintaan. Karena ujung-ujungnya kita akan menjual produk kita. Jadi kita akan melihat atau menguji pasar apakah akan mendapat tanggapan atau tidak dari calon konsumen, baik dari segi kualitas maupun harga. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya. Atau seorang perusahaan atau sebuah perusahaan itu harus tahu dulu kondisi pasarnya yang akan dimasuki. Yang pertama itu secara umum itu ada tidaknya pasarnya di produk dia di suatu wilayah. Kemudian seberapa besar pasar yang ada, kemudian potensi pasar, yang keempat tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share pesaing. Jadi kalau misalnya di situ sudah ada pesaing, itu akan lebih mudah. Tinggal kita menentukan, kita mau ngambil kuenya seberapa besar gitu istilahnya. Seberapa besar pangsa pasar yang ingin kita rebut dari pemain yang sudah ada. Tapi yang sulitnya kalau pemainnya belum ada, pesaing kita di situ justru belum ada, itu bagi seorang konsultan yang melakukan FS itu agak sedikit sulit karena harus kerja dari awal. Mereka itu tidak bisa melakukan pendekatan komparasi dengan pesaing. Oke. Jadi kita melihat pada hakikatnya tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produk itu yang pertama meningkatkan penjualan dan laba. Itu sudah jelas karena tujuan perusahaan tadi adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian untuk menguasai pasar. Jadi dilihat produk-produk potensial yang
kemungkinan besar akan menjadi pemain utama di pasar itu. Kemudian mengurangi pesaing. Nah, jadi produk-produk ini dengan adanya produk-produk yang diproduksi ini dengan riset yang sudah mereka lakukan khususnya, kita seorang konsultan yang bergerak di bidang ini itu akan melihat bagaimana sih keunikan dari produk yang akan diciptakan. Walaupun produknya sama, tapi kualitas akan berbeda. Kualitas kemasan, terutama yang menciptakan nilai sebuah produk itu, akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dibandingkan dengan pesaing, sehingga pesaing itu akan bisa lebih berkurang dengan produk yang akan dijual. Yang keempat, menaikkan prestis produk tertentu dengan cara promosi tadi, atau cara lainnya seperti dengan meningkatkan mutunya, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Mutu yang sesuai dengan selera dan keinginan konsumen maksudnya. Yang kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Jadi ketika kita, misalnya kita bergerak di bidang produk-produk tertentu, misalnya fiber optik, kita mau memproduksi fiber optik, tentunya pihak-pihak yang menjadi konsumen kita itu umumnya adalah BUMN, dalam hal ini Telkom misalnya. Kita harus melihat bagaimana permintaan pemerintah atau lembaga tersebut kita sesuaikan. Nah, di sini kita harus memahami dulu di kuliah SKB ini tentang pasar dan pemasaran. Kalau teman-teman yang mengambil jurusan IPS, waktu SMA mungkin sudah sering sekali mengenal istilah pasar. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kita melihat aja pasar tradisional, teman-teman sudah menjadi pelaku pasar, setidaknya menjadi konsumen. Lebih luas tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atau suatu produk. Kalau teman-teman misalnya datang ke mall, umumnya kalau langsung membeli ya berarti pembeli nyata. Kalau masih lihat-lihat dulu, banding-banding dulu, masih berarti itu pembeli potensial. Lihat dulu, mungkin nanti kalau punya uang baru beli, banding-bandingkan dulu gitu. Pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Permintaan menjadi faktor penting dalam SKB. Jadi, memetakan kondisi permintaan ini, kondisi pasar, demand, kemudian baru, karena tujuan dari SKB ini adalah untuk produksi nantinya, dari segi produsen. Produsen harus melihat dari segi konsumennya, ada permintaan nggak? Kalau misalnya produknya produk yang tidak dibutuhkan di situ, misalnya di sini, kita mau jual misalnya peralatan untuk main permainan rugby misalnya. Apakah ada konsumennya nggak di Indonesia ini? Gitu. Ya contohnya seperti itu. Kita harus melihat pasarnya. Kalau kita misalnya buka membeli, ada konsumen yang meminta kita, klien yang meminta kita untuk meneliti mengenai restoran tertentu. Kita juga melihat pangsa pasarnya di situ, permintaannya seperti apa. Ini permintaan, pengertian ekonominya adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Itu artinya permintaan. Jumlah barang yang diminta intinya. Kalau kita lihat, contohnya di masa pandemi, apa yang jadi permintaan banyak diminta itu pada masker, alat-alat kesehatan. Jelas sekali permintaannya tinggi. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang, kalau di fungsi permintaan itu, harga itu sangat mungkin ceteris paribus dominan ya. Kemudian harga barang lain yang memiliki hubungan dengan barang itu sendiri.
Misalnya barang pengganti atau substitusi. Contohnya apa? Barang substitusi. Misalnya ayam dan telur gitu kan. Bagaimana kondisi harga telur, harga ayam, itu substitusi artinya bisa menggantikan. Ketika tidak ada ayam, konsumen bisa makan telur atau tempe. Kemudian barang pelengkap, komplementer, barang yang melengkapi lauk pauk, melengkapi nasi. Bagaimana kondisi harga lauk pauk itu terhadap beras, misalnya seperti itu mudahnya. Kemudian pendapatan masyarakat di daerah sekitar itu sangat penting karena mempengaruhi daya beli. Jangan-jangan kalau kita buka supermarket nanti banyak yang nggak beli karena terlalu mahal misalnya. Jadi kita sesuaikan eh, perusahaan yang akan dibangun dengan pendapatan orang sekitarnya. Apabila kita mau bermaksud menjual barang di daerah tersebut. Yang keempat, selera. Kalau biasanya kita mau buka tempat sarapan di suatu daerah, kita lihat mereka tuh makan apa. Jangan kita buka misalnya kayak orang Swiss yang makannya apa namanya tuh roti. Kita buka di daerah yang biasanya makannya nasi uduk, tentu akan berbeda. Harus sesuai dengan selera pasar perusahaan tersebut, apa produk tersebut. Kemudian jumlah penduduk, kepadatan penduduk itu sangat penting. Jadi pendapatan dan jumlah penduduk ini sangat penting. Pendapatan berkaitan dengan daya beli, jumlah penduduk berkaitan dengan jumlah barang yang akan kita produksi, yang akan terserap oleh pasar. Kemudian faktor khusus, ada akses, banyak sekali faktor-faktor lainnya. Tapi kelima faktor yang umum ya, yang kelima ini. Oke. Kemudian baru kita lihat dari sisi penawaran. Penawaran itu artinya barang yang akan kita supply berdasarkan kondisi permintaan. Nah, umumnya sebuah perusahaan itu akan memproduksi barang. Yang pertama akan elastis atau apa namanya? Akan tergantung pada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan sama kayak permintaan tadi. Ini juga dipandang penting. Yang terpenting di sini, di penawaran ini yang menjadi ciri khasnya adalah teknologi dalam memproduksi barang tersebut. Apakah teknologinya memungkinkan untuk memproduksi barang secara efisien dengan biaya yang rendah? Misalnya, ketika teknologi untuk membuat pizza itu memungkinkan memproduksi ratusan pizza per jamnya, maka biayanya pun akan lebih murah. Kemudian yang keempat itu harga input, ongkos produksi. Input ini bisa sewa tempat. Yang pertama land, capital itu modal, biaya membeli mesin segala macam. Yang ketiga itu labor, UMR. Kondisi apa namanya upah buruh di suatu wilayah. Itu sangat mempengaruhi penawaran sebuah barang. Yang kelima, tujuan perusahaan. Apa sih visi dan misi perusahaan tersebut dalam menawarkan barangnya? Dan yang keenam, faktor khusus yang tadi bisa akses jalan menuju ke perusahaan tersebut. Nah, yang harus dipahami lagi dalam SKB ini adalah, terutama terkait dengan pasar, kita melihat struktur pasarnya. Barang kita ini masuk dalam pasar persaingan sempurna, artinya di pasar, walaupun dalam dunia nyata itu tidak ada ya pasar persaingan sempurna itu, mungkin secara di dunia nyata itu tidak ada, terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Jadi ada banyak penjual, banyak pembeli. Penjual secara individu tidak mempengaruhi harga, karena dia itu nggak bisa, harganya itu ditentukan oleh pasar. Jadi pasar menentukan harga. Dia nggak bisa seenaknya menaikkan harga sesuka hati. Kalau mereka bisa berkumpul menaikkan harga secara mungkin melakukan semacam kong kali kong gitu antara penjual satu dan penjual lainnya, itu masuk ke pasar oligopoli.
Mereka apa namanya, kita lihat di oligopoli ini ada beberapa penjual, sedikit penjual, barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang yang berbeda corak. Kalau kita lihat beberapa contoh perusahaan, misalnya kayak retail, itu ada pemainnya, yaitu Alfamart dan Indomaret. Mereka bisa saja bersepakat, atau motor misalnya. Waktu itu pernah apa namanya, motor Yamaha eh, dengan Honda, itu bisa saja mereka bersepakat untuk menaikkan harga karena penjualnya atau yang memproduksinya sedikit. Nah, kita lihat struktur pasar sebelum kita melakukan SKB. Kalau misalnya mungkin kalau persaingan sempurna sedikit tidaknya, misalnya kayak kedai kopi ya, itu artinya udah banyak sekali. Pecel lele misalnya, pecel lele banyak sekali di ini. Jadi harganya udah nggak bisa lagi ditentukan. Kalau mahal, konsumen akan lari. Banyak sekali pesaingnya. Kemudian yang kedua, ini sudah pasar persaingan sempurna dan oligopoli. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik, itu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi harga. Di sini juga perusahaan juga tidak bisa mempengaruhi harga, sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar di pasar monopolistik. Nah, kemudian ada pasar monopoli, struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Ini kalau ini di dunia nyata tuh biasanya contohnya PLN, terus pasar Pertalite misalnya. Pertalite itu monopoli, dijual oleh pemerintah. Walaupun ada yang swasta tapi nggak banyak, sehingga naik turunnya bukan karena permintaan, naik turunnya ya terserah penjual gitu kan. Ketika merasa rugi, ya udah dinaikkan harga bisa, dan konsumen itu tidak punya pilihan. Terus PLN itu monopoli juga. Apakah ada teman-teman yang menggunakan listrik selain PLN? Tentu tidak ada, saya yakin. Nah, kita lihat struktur pasar dari perusahaan yang akan kita kita bangun. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, pemasaran. Ini sudah suatu kegiatan ini. Tadinya kita lihat struktur pasar, melihat pengertian pasar, kemudian tujuan perusahaan untuk produksi atau memasarkan produk. Yang sekarang kita ke pemasaran. Kalau di SKB itu, kita melihat potensi pemasarannya, teknik pemasaran apa yang tepat untuk menjual produk nantinya. Seorang konsultan itu harus bisa memberikan masukan-masukan untuk teknik pemasaran nantinya terhadap produk yang akan di FS atau di feasibility study kan, yang akan diproduksi. Pengertian pemasaran sebagaimana dikemukakan oleh Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Itu menurut Kotler. Jadi pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk, baik barang maupun jasa, kepada konsumen di pasar. Jadi bagaimana caranya biar produk kita itu bisa dijual, itu aja intinya. Jasa itu bisa terjual, bagaimanapun caranya. Itu tentu ada teknik-tekniknya nanti. Pasar yang dimaksudkan di sini dapat dikelompokkan ke dalam pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Ini konsumen-konsumennya. Nah, salah satu teknik pemasaran itu untuk bisa memasarkan suatu produk adalah dengan segmentasi pasar. Nanti kalau kita misalnya membuat kedai kopi, kita tentukan segmen pasar mana yang akan kita masuki. Apakah misalnya kita ingin mengarahkan kedai kopi kita itu untuk
mengambil market share dari Borjo misalnya. Kita buat misalnya, jadi kita target market kita misalnya itu orang yang akan beralih dari kopi saset ke kopi apa namanya, yang sudah diolah dengan cara itu di kedai kopi modern, artinya dari ke kopi biji. Atau kita sudah mau mengambil segmen pasar yang sudah apa namanya, yang sudah mengenal kopi. Nah, jadi kita tentukan segmentasi pasar. Mau main di retail di bawah atau main di harga yang lumayan tinggi. Tentu tergantung ini segmentasi ini ke geografinya, apakah kita di dekat perkantoran, kondisi masyarakatnya, kondisi konsumennya. Jadi segmentasi pasar adalah strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat. Jadi di FS ini kita harus mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market, di suatu pasar, yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Jadi kita menciptakan produk nanti yang sesuai dengan minat konsumen di daerah situ, atau konsumen mana yang akan kita tuju. Apakah misalnya kita laku sedikit tidak apa-apa, karena kita mainnya di premium kopi misalnya. Itu terserah kita. Yang penting perusahaan tidak rugi dengan pemilihan segmen ini. Kemudian dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya berjumlah satu dan memiliki cakupan luas. Nah, jadi tadinya pasarnya kita membuka suatu produk itu cakupannya luas, tentu kita tidak mampu untuk menjangkau semua segmen masyarakat ini. Tidak mampu menjangkau, sehingga mau tidak mau orang yang cerdas tidak hanya membuka usahanya, tapi harus mengenal segmentasi pasar sebagai langkah awal dalam membuka bisnis. Misalnya, jangan bangun misalnya warung steak di daerah yang biasanya di situ masyarakatnya kebanyakan memakan pasarnya itu bukan di pasar steak. Saya mungkin tidak enak menyebutnya, misalnya pecel lele atau apa gitu kan, atau segmen yang bawah. Kalau di situ banyak mengkonsumsi steak, boleh bangun steak tapi dengan harga yang disesuaikan. Kita mau ngambil pasar peralihan dari orang yang biasa mengkonsumsi pecel lele, kita perkenalkan steak, tentunya di segmentasi pasar yang kita ambil itu steak yang kelas low budget gitu. Jadi kita harus bisa tidak bisa mengeneralisir kita buka steak yang harganya premium ya untuk semua pasar, ya nggak mungkin. Jadi segmentasi pasar ini untuk membatasi, karena kemampuan pengusaha itu terbatas. Paham, teman-teman? Kemudian segmentasi pasar lagi, ini beberapa variabel. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis. Berdasarkan geografis itu bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim, selera orang Bekasi sama orang, kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada orang Jakarta Selatan dan orang Jakarta Timur, seleranya beda, satunya makan di mana, satunya makan di mana gitu. Bahasanya pun beda. Nah, itu segmentasi berdasarkan geografis. Beda bangsa, kita jangan jual jaket tebal di Indonesia, mungkin nggak laku. Kalau kita mau buka itu kalau dengan pendekatan geografis, misalnya di Jakarta Utara dengan di Bogor, barang yang berkait dengan iklim pun berbeda. Mungkin payung lebih banyak laku di Bogor. Kemudian segmentasi berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan pekerjaan, pendidikan, dan agama. Ini jelas ya. Pasar-pasar apa? Kalau kita misalnya tadi mau buka warung kopi yang umumnya di daerah tersebut banyak pensiunan atau umurnya sudah mulai di atas 60 ke atas, jangan buka kedai kopi yang menjual boba atau kopi gula aren yang manis banget gitu kan. Nanti mereka bisa kena diabetes. Tentunya mereka lebih suka kopi-kopi yang kopi tubruk seperti itu. Dari ini segmentasi berdasarkan demografis. Kemudian ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis, itu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian,
ya ini sudah memandang kelas sosial. Jadi kita melihat misalnya kita membuka suatu restoran dine-in itu tentunya di Menteng misalnya, karena kelas sosialnya mereka dan gaya hidupnya sudah biasa dengan hal kayak seperti itu. Kalau kita buka di daerah-daerah lain mungkin perusahaannya akan rugi. Yang masuk ke situ paling 1, 2, atau 3 orang aja. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Ya, ini juga penting, perilaku konsumen. Ini ada penelitian sendiri juga, yang biasanya teman-teman dari pendidikan bisnis juga banyak juga yang mengambil skripsi di bidang perilaku konsumen. Nah, ini target market tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama itu apakah kita akan menentukan segmentasi, apakah kita akan menggait konsumen baru, terus apakah kita akan fokus ke konsumen lama kah? Maksudnya di sini itu ada konsumen sudah ada di pesaing. Jadi kita ingin mengambil pangsa pasar dari konsumen yang sudah ada di situ, di wilayah situ. Karena perusahaannya kan perusahaan baru ya, kalau di SKB ini. Kemudian supported consumer itu menyediakan barang-barang kebutuhan pendukung. Nah, sekali lagi yang terpenting di sini kita tetap merujuk kepada segmentasi pasar berdasarkan demografis, geografis, harga, waktu, dan produk yang akan dijual. Itu sudah menjadi hal yang sangat penting di sini, variabel pentingnya yang 4 ini. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, apabila kita sudah disediakan data misalnya oleh kliennya, ini pangsa pasarnya segini, tentu kita melakukan cross check lagi. Yang pertama kali akan kita lakukan dalam SKB ini adalah pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei. Kita datang ke daerah situ untuk melihat kondisi permintaan, kemudian diskusi, dan juga teknik lainnya. Ada FGD, umumnya yang paling efektif itu survei, dengan metode atau pengambilan sampel yang baik untuk menentukan segmentasi tadi. Jadi pengamatan langsung biasanya akan lebih mudah. Ketika kita jalan aja, teman-teman mutar di daerah UNJ, kebanyakan di situ anak muda, mahasiswa, tentu akan langsung berpikir bisnis apa yang cocok kita bangun di daerah situ, sambil melihat juga bisnis-bisnis yang sudah ada atau usaha-usaha yang sudah ada. Kemudian kita analisis. Nah, ini tugas seorang sarjana nanti, teman-teman ketika lulus, untuk mempertajam analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengolah datanya kita olah, dan dianalisis. Jadi kalau orang misalnya tingkat mungkin di bawah atau SMA atau D3, mereka bisa mengolah data, tapi untuk menganalisis dan pengambilan keputusan itu adalah ranahnya sarjana menurut saya. Jadi teman-teman di sini harus memperkuat analisa atau analisis suatu keadaan. Dalam hal ini analisis terhadap segmen pasar. Nanti di tugasnya salah satunya kayak seperti ini. Nanti mungkin 4 pertemuan ini kebanyakan saya berikan teori, setelah itu kita praktek. Kemudian penyusunan laporan. Tahap ini adalah pengelompokan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai di suatu wilayah. Oke. Nah, ini juga penting kita posisikan pasarnya, menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing suatu produk dihasilkan ke dalam benak konsumen. Jadi posisi pasarnya itu di mana? Ini contohnya nih.
Nah, nanti teman-teman saya minta secara nanti nggak usah terlalu mendalam. Misalnya mau bikin usaha apa, keripik singkong, ada contohnya nanti jurnalnya sudah saya cari kemarin. Ada yang buka usaha untuk apa retail gerai untuk menjual makanan obat-obat herbal itu ada. Nah, kita tentukan ada dua hal yang kita lihat. Pertama harganya tadi kan. Ini untuk khusus untuk memposisikan pasar kita di mana posisi pasar kita. Baru ke kualitas, harga dan kualitas. Kalau ini contohnya, contoh umum ya di mobil. Kita melihat pertama kita lihat harganya dari tinggi ke rendah. Nah, yang tinggi itu ada beberapa. Ada Infiniti, ada Mini Cooper, ada BMW, ada Audi, ada Porsche, ada Mercedes-Benz. Kemudian yang harganya di bawah lebih rendah, yang bermain di pasar harga di bawah itu ada Honda, ada Ford, ada Toyota. Kemudian ada Citroen, ada Kia, Renault. Nah, kita udah bisa memisahkan antara dia bermain di harga mana gitu kan, di atas dan di bawah. Nah, baru kita posisikan lagi berdasarkan kualitas. Nah, posisi pasarnya itu yang berdasarkan kualitas, yang sebelah kanan itu yang kualitasnya bagus, yang sebelah kiri yang kualitasnya lebih rendah. Kemudian baru kita petakan lagi, kita bagi 4 lagi. Ini kan sudah bagi 2. Kita bagi 4 sekarang. Kalau dia berada di kuadran pertama, yang ini, kuadran pertama kita posisikan produknya, dia berarti memiliki harga yang tinggi tetapi menyediakan kualitas yang tinggi juga. Ini segmentasi pasarnya untuk orang ada uang, ada harga kalau di sini. Kualitasnya bagus, harganya tinggi. Sementara yang di sini, ini biasanya banyak yang peminatnya. Kualitasnya tinggi, tapi low budget. Kita lihat Toyota itu. Mungkin teknologi dan fiturnya nggak kalah dengan BMW. Tapi dia menjangkau sedikit harga yang di bawah. Tentunya di kelas yang sama, misalnya Camry dengan apa gitu, dengan seri 3 misalnya. Atau Mercedes-Benz Camry dengan seri C kalau di Mercedes. Tapi dengan dia bermain di harga yang rendah dengan kualitas tinggi. Nah, dia ada di kuadran kedua. Tetapi ada juga dia sudah kualitasnya rendah dan dia memberikan harga rendah juga. Misalnya Kia. Ini bukan dari survei saya, ini dari saya ambil dari penelitian orang. Jadi nggak ada tendensius saya terhadap merek-merek tertentu di sini. Bukan saya yang ya ini untuk contoh saja, contoh memposisikan pasar. Nah, kemudian ada juga yang kualitasnya lebih rendah dari yang ini, kuadran yang ini, tetapi dia main di harga tinggi. Ini biasanya, nah kalau konsumen cerdas, mereka tuh akan memilih yang mana ini? Muhammad Sabik? Iya, Pak. Kalau misalnya perusahaan, misalnya kita mau memposisikan pasar produk kita di suatu wilayah, di situ kira-kira yang akan laku itu di mana itu? Kalau Pajak menurut laku. saya di posisi yang ini Pak, yang merek Mini atau Infinite. Bukan, yang di posisi Toyota. Nah, Toyota ya. Ya. Ini harganya murah, kualitasnya tinggi. Makanya Toyota bisa menguasai pasar dia. Orang-orang konsumen yang sudah mengerti tanpa melihat merek, dia biasanya kan beli ini produk-produk kayak ini Honda, Toyota, Ford. Sementara mungkin segmentasi nggak apa-apa lah karena mereknya udah bagus gitu kan. Orang-orang ini menyasar orang-orang yang mungkin yang prestis ini, Mini Cooper gitu kan, Infiniti. Kemudian ada juga orang yang mungkin senang di sini.
kualitasnya kita kasih aja karena merek kita udah bagus, misalnya kayak apa namanya Volkswagen kan atau Renault, udah kita kasih harganya apa namanya, kita bermain di sini aja, kualitas rendah dan harga rendah gitu kan. Misalnya seperti itu. Ini tentunya mereka mengambil penelitian di luar negeri. Di sana itu dengan apa namanya, di mana harga-harga itu brand itu semuanya tersedia dan bersaing. Kalau di Indonesia beda soal. Karena ada keterikatan dengan merek-merek tertentu, ada pabriknya di Indonesia, tentu orang kan banyak pakai Toyota. Nah, nanti tugas sebelum meet nanti ya. Ini sudah bagi kelompok belum teman-teman ini? Sudah Pak, cuman Sudah untuk ya. yang Sama kayak PMM belum ya. dimasuk. Oh, dimasukin aja teman-temannya ya, dibagi aja ya. Ya, Ambil satu-satu ya. Toh anggota kelompoknya juga banyak kan. Nanti akan saya jelaskan di minggu keempat nanti. Masalah, jadi teman-teman saya minta untuk melakukan marketing mix saja dulu. Ya, marketing mix itu produknya apa yang dipilih, kemudian bagaimana harganya, misalnya, tapi teman-teman survei langsung, misalnya ke Kopi Kenangan gitu, membandingkan dua usaha, Kopi Kenangan dengan apa, Janji Jiwa, bagaimana dia strategi produknya seperti apa, apakah sudah tersedia di online segala macam, pemasarannya seperti apa, tapi nggak begitu berat, nanti akan saya pandu di minggu keempat, sudah saya siapkan contohnya. Jadi sebelum meet kita belajar tentang pasarnya suatu produk yang akan kita jual, biar teman-teman paham melakukan apa namanya survei pasar sebelum melakukan FS. Setelah itu baru kita ke keuangan nanti, praktek keuangan apa namanya, bagaimana menghitung kapan itu balik modal, itu setelah meet. Di marketing mix ini kan ada yang bilang 4P, 7P ya, semakin berkembang gitu. Yang pertama produk. Jadi pihak perusahaan itu terlebih dahulu harus mendefinisikan atau memilih dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Itu jelas ya di marketing mix ya. Produknya itu kita sesuaikan dengan permintaannya. Bagaimana melihat permintaan? Kita melihat aja itu pesaing. Itu paling mudah itu. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Biasanya di mana ada KFC, di situ ada McD sebelahnya. Itu paling mudah produknya. Yang kedua, produk dapat berupa barang. Produknya itu kan nanti teman-teman saya di apa namanya, ada yang memilih barang, misalnya ada jasa potong rambut, jasa retail juga nggak apa-apa. Jasa retail mengamati Alfamart dan Indomaret di suatu wilayah. Kemudian strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk diantaranya ada sebagai berikut. Pertama, penentuan logo, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Nah, nanti teman-teman juga mengamati hal-hal ini. Kemudian strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Itu jelas. Jadi salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal. Jadi seorang konsultan ini harus jeli dalam menetapkan harga asumsi dulu, gitu kan. Dan nanti perkembangannya setelah usaha jadi, mungkin perusahaan akan melakukan penyesuaian. Nah, penentuan harga yang terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar kalau salah menetapkan harga. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama, skimming pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga awal produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dimiliki berkualitas tinggi. Ini banyak sekali contohnya. Kalau kita apa namanya, untuk pakaian misalnya, teman-teman datang ke Uniqlo, itu harganya setinggi-tingginya dibandingkan dengan harga-harga yang lain, dengan harga produk yang sama di tempat lain. Kemudian ada penetration pricing, yaitu suatu strategi menetapkan harga, di mana harga awal produk ditetapkan serendah-rendahnya dengan tujuan untuk menguasai pasar. Ini banyak juga kita lihat
pertama itu banyak promosi atau harganya juga rendah gitu. Setelah mereka mendapatkan pasarnya baru ditingkatkan sedikit demi sedikit. Kemudian ada status quo pricing, yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Nah, ini juga paling sering dilakukan. Kalau pesaingnya harganya berapa, disesuaikan aja langsung harganya dia. Kemudian ada strategi lokasi dan distribusi. Ini sangat penting, place, product place, penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta dalam pendistribusian barang dan jasa. Ini pentingnya sebuah lokasi agar konsumennya terjangkau. Tentunya kalau dengan semakin berkembangnya bisnis saat ini, ada ojek online, tentu beban lokasinya akan semakin berkurang. Tetapi ongkos atau biaya yang akan dibayarkan konsumen juga semakin mahal, karena harus membayar biaya tambahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran. Ini kalau menjual produk dekat dengan kawasan industri, tentu konsumennya banyak di situ. Dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan. Ini dalam keterjangkauannya terhadap konsumen. Kemudian dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Masih bisa membagi kue nggak itu si pesaing itu? Kalau enggak, kita tentu akan menciptakan strategi-strategi khusus untuk mengambil pasarnya dia. Kemudian sarana dan prasarana, jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain itu sangat penting. P yang ketiga dalam marketing mix ini, bauran pemasaran itu adalah strategi promosi. Kita memberikan rekomendasi dalam laporan studi kelayakan bisnis itu bagaimana perusahaan itu melakukan promosi. Sampai ke situ. Dalam kegiatan ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, biasanya dalam kenyataannya kalau kita melakukan studi kelayakan bisnis itu, umumnya kliennya itu sudah perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di bidang itu. Tinggal kita kita konfirmasikan aja itu strategi promosi yang sudah biasa mereka lakukan, kemudian kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat di daerah yang tempat perusahaan baru akan dibuka. Paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang digunakan. Periklanan bisa dengan lewat YouTube, promosi penjualan yang kayak dilakukan oleh Indomaret, mereka berkeliling mempromosikan barang-barang diskon produknya. Kemudian kita publish. Kemudian kita menggunakan, apakah promosi kita akan menggunakan personal selling, mendatangi konsumennya satu-satu. Itu promosi. Peramalan di promosi tentu ada banyak sekali. Ini beberapa di antaranya yang paling sering dilakukan. Kemudian peramalan di masa yang akan datang. Nah, ini penting. Biasanya kita akan melakukan, karena FS ini tidak hanya mengamati, meniru suatu produk atau keadaan yang ada di sekitar itu. Pada prakteknya kita harus melakukan estimasi. Karena FS itu bersifat scientific evidence. Jadi kita memberikan bukti-bukti yang saintifik dengan analisis-analisis yang saintifik kepada klien kita. Bukan asumsi-asumsi. Jadi dengan adanya scientific evidence itu, kita akan berusaha mengurangi risiko suatu perusahaan itu akan mengalami kerugian. Perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Peramalan permintaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: survei niat pembeli, gabungan pendapat tenaga penjual. Bagaimana sih tenaga penjual? Mereka kan biasanya langsung turun ke lapangan. Kemudian pendapat ahli, metode tes pasar,
analisis deret waktu, dan analisis permintaan secara statistik. Nah, ini kalau yang untuk apa namanya, ini marketing mix-nya udah ada 4. Ini 4P ya. Ini peramalan masa yang akan datang. Kita melakukan regresi, perhitungan, ada banyak sekali metodologinya. Tapi nanti di mata kuliah ini kita berikan dasar-dasarnya. Berikan dasar-dasar dari contoh yang sudah ada. Penyusunan ramalan dapat dilakukan atas dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh orang-orang, misalnya penelitian atas pendapat pembeli, tenaga penjual, dan pendapat para ahli. Nah, ini jadi sampelnya itu pembeli, kemudian tenaga penjual. Misalnya biasanya perusahaan itu banyak sekali mendapat masukan dari tenaga penjual karena mereka berada di garda terdepan yang langsung bertemu dengan konsumen. Kemudian pendapat para ahli marketing, termasuk teman-teman nanti akan menjadi ahli bisnis, ahli pendidikan bisnis. Kemudian yang ketiga, apa yang telah dilakukan orang, perilaku pembeli di masa lalu, dengan deret waktu atau regresi. Biasanya dilakukan dengan vektor autoregresif nama metodologinya. Kita melihat apa yang terjadi, misalnya belanja Pausia saat ini dipengaruhi oleh belanja Pausia 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya atau berapa hari sebelumnya. Itu bisa terlacak apabila ada datanya dengan menggunakan metodologi vector autoregression. Nah, ini langkah-langkah peramalan yang yang biasa dilakukan oleh seorang konsultan. Yang pertama, mengumpulkan data tentunya. Data itu ada 2, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti instansi terkait, asosiasi pengusaha, atau lembaga-lembaga terkait. Biasanya pedagang ada asosiasinya, hotel, membangun hotel itu ada asosiasinya namanya PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, membangun restoran juga di PHRI. Kita lihat data-datanya di sana, apakah ada data sekundernya. Di BPS juga ada berapa usaha di satu wilayah itu ada di BPS. Kemudian data primer itu langsung yang kita dapatkan langsung turun di lapangan. Jadi sekunder itu berasal dari instansi, kalau primer itu langsung di lapangan kita dapatin langsung. Atau data yang langsung dikumpulkan oleh seorang penilai atau konsultan. Kemudian mengolah data, dibuat tabulasi data, ini seperti penelitian ya, sehingga akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan untuk melakukan peramalan. Nah, kayak seperti apa sih pola datanya, trennya. Ini datanya itu berupa data runtun waktu ya, jadi dari hari ke hari, bukan data, bisa juga bersifat cross section. Jadi data itu ada 2 sifat, yang runtun waktu, itu bulanan, harian, tahunan. Ada juga yang cross section, jumlah usaha yang sama di situ. Kemudian kita menentukan metode peramalan dengan mempertimbangkan waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, tergantung. Kalau kalau proyeknya membangun LRT, tentu visibility study-nya itu lebih akurat, misalnya harus lebih akurat karena membutuhkan uang besar, terus biaya yang diberikan kepada konsultan juga tinggi. Kemudian memproyeksikan data dengan mempertimbangkan faktor perubahan seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, dan perubahan kemasyarakatan lainnya untuk beberapa periode. Jadi data kita itu sebaiknya panjang ya, minimal 30 pengamatan, 30 tahun, 30 bulan, 30 kuartal juga tidak masalah. Dan ini datanya nanti ada, bisa kalau teman-teman sudah jadi profesional, bisa menghitung ini. Tapi kalau sekarang ya kita sajikan contoh-contohnya saja dulu, nanti ada contoh perhitungannya. Kemudian baru mengambil keputusan. Jadi FS yang baik itu adalah FS yang bisa berkata, itu tidak layak. Itu layak dengan catatan, itu sangat layak.